Oke, pada materi sudah dipaparkan dengan jelas tentang jenis-jenis energi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Nah, yang pertama itu ada energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Contohnya, buah yang berada di atas pohon itu mempunyai potensi untuk jatuh karena buah mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi. Ketinggian buah menyebabkan benda memiliki energi potensial. Yang kedua, contohnya itu adalah jatuhnya bola kasti dari ketinggian tertentu. Nah, energi potensial ini itu dipengaruhi oleh massa benda dan juga ketinggian benda. Misalnya, ada dua buah pohon mangga, yaitu pohon mangga A dan juga pohon mangga B, di mana kedua pohon mangga ini memiliki tinggi yang berbeda. Pohon mangga B itu lebih tinggi dibandingkan dengan pohon mangga A. Nah, kita anggap massa daripada buah mangga A dan buah mangga B itu sama. Nah, jika misalkan kedua buah mangga ini jatuh dan menimpa kamu, buah mangga manakah yang terasa lebih sakit? Iya, tentu buah mangga B akan terasa lebih sakit dibandingkan dengan terkena buah mangga A. Nah, ini berarti energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh mangga B itu lebih besar dibandingkan dengan mangga A. Ya, dan karena mangga B itu jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi dari mangga A, ini berarti ketinggian itu mempengaruhi besarnya energi potensial gravitasi. Dengan demikian, semakin tinggi suatu benda dari permukaan bumi, maka energi potensial gravitasinya akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya. Lalu contoh berikutnya, misalkan terdapat pohon mangga dan juga pohon kelapa. Nah, jika buah mangga dan buah kelapa ini jatuh dari ketinggian yang sama, buah yang manakah yang akan terasa lebih sakit jika misalkan dia jatuh? Apakah buah mangga atau buah kelapa? Ya, tentu buah kelapa akan terasa lebih sakit jika menimpa kamu dibandingkan dengan buah mangga. Nah, ini karena massa daripada buah kelapa itu jauh lebih besar dibandingkan dengan massa buah mangga. Nah, oleh karena itu, massa itu berpengaruh terhadap energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh buah tersebut, di mana semakin besar massanya, maka energi yang dimilikinya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil massanya, maka energi yang dimiliki pun akan semakin kecil. Sama halnya juga dengan bola kasti dan juga bola basket. Jika misalkan kedua benda ini jatuh pada ketinggian yang sama, tentu bola basket itu akan memiliki energi potensial yang lebih besar karena massanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan massa bola kasti. Nah, hubungan massa dan juga ketinggian benda terhadap energi potensial itu dinyatakan dengan persamaan, yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya adalah Joule, kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat, dan juga H itu adalah ketinggian benda. Oke, contoh soal. Sebuah benda berada pada ketinggian 20 meter, memiliki massa sebesar 15 kg. Nah, hitunglah energi potensial pada benda tersebut. Nah, diketahui percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang pertama yang harus kamu lakukan, seperti biasa tulis diketahuinya terlebih dahulu, yaitu diketahui ketinggian benda H sama dengan 20 meter. Kemudian, massa benda atau M sama dengan 15 kg. Lalu, G atau percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensial, maka EP yang ditanya. Lalu jawab, masukkan rumus. EP sama dengan
M kali G kali H. Masukkan ke dalam rumus angkanya M sama dengan 15, dikali G yaitu 10, kemudian dikali H yaitu 20. Maka 15 dikali 10 dikali 20 hasilnya menjadi 3000 Joule. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Sebuah benda berada di ketinggian 6 meter. Jika memiliki energi potensial sebesar 150 Joule, hitunglah massa benda tersebut. Nah, diketahui percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya ya. Oke, diketahui yang pertama ada ketinggian benda atau H sama dengan 6 meter. Kemudian yang kedua ada energi potensial sebesar 150. Nah, lalu percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya, hitunglah massa. Jadi yang ditanya adalah M. Jawab. Kita masukkan rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya berapa? Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 150 sama dengan M-nya yang ditanya, kali 10, G-nya 10, kemudian kali 6. Nah, 150 sama dengan M ditanya, 10 kali 6 yaitu 60. Lanjut, 150 sama dengan, nah, 60 ini kita pindah ruas ke kiri, jadi karena dia di sini kali, otomatis jika dia pindah ke kiri menjadi bagi. Jadi 150 dibagi 60 sama dengan M. Nah, 150 dibagi 60 yaitu 2,5 sama dengan M. Nah, jadi kita sudah ketahui bahwa M itu sebesar 2,5. Nah, massanya itu sebesar 2,5 kg. Ada energi potensial elastisitas. Nah, di mana energi potensial elastisitas ini adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena adanya gaya tekan atau gaya regang yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contohnya jika kita meregangkan suatu pegas, kita dapat mengatakan bahwa pegas tersebut membesar atau memanjang. Nah, berarti pegas tersebut mendapatkan energi potensial elastis. Nah, ini ya pegasnya. Jadi ini keadaan mula-mulanya. Nah, jika dia diregangkan atau diberikan sebuah gaya atau benda di sini, tentu dia akan mengalami peregangan atau akan memanjang. Nah, di sini berarti dia memperoleh energi potensial elastisitas. Selanjutnya ada busur panah yang diregangkan. Itu juga mengandung energi potensial elastisitas. Nah, besarnya energi potensial elastisitas itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Yaitu EP sama dengan energi potensial pegas, K itu adalah konstanta pegas, kemudian delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Energi kinetik, di mana energi kinetik merupakan bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, jadi bisa dikatakan energi kinetik ini dimiliki oleh benda-benda yang bergerak, atau bisa juga dibilang energi gerak. Nah, besarnya energi kinetik itu sebanding dengan massa dan juga kecepatan benda. Misalnya, sebuah bus dan mobil yang bergerak dengan kecepatan yang sama, bus akan lebih sulit untuk berhenti mendadak dibandingkan dengan mobil. Nah, hal ini karena bus itu memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada mobil. Nah, adapun rumus energi kinetik itu sebagai berikut, di mana EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Di mana EK itu adalah energi kinetik, kemudian M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Nah, contoh soal. Seekor burung elang bermassa 500 gram terbang dengan kecepatan 20 meter per sekon. Hitunglah energi kinetiknya. Ya, mula-mula kita tulis dulu diketahui.
Yang pertama ada massa sebesar 500 gram. Nah, 500 gram ini kita ubah ke dalam satuan kilogram menjadi 5 kilogram. Lalu yang diketahui berikutnya adalah kecepatan atau V sama dengan 20 meter per sekon. Nah, yang ditanya, hitunglah energi kinetik. Nah, yang ditanya EK. Jawabannya tinggal kita masukkan rumus. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Sama dengan setengah, M-nya adalah 5 kg, kemudian V adalah 20 kuadrat. Ya, sama dengan setengah dikali 5, kemudian 20 kali 20 yaitu 400. Ya, sama dengan setengah 5 dikali 400 yaitu 2000. Setengah dikali 2000, 1000 Joule. Nah, jadi energi kinetiknya sebesar 1000 Joule.